kita kembali lagi di rumah Mama Gede. Suami berondong. Suami berondong. Kalau dalam istilahnya tuh kita suka sama orang yang lebih tua, dalam bahasa psikologi Oedipus kompleks. Onimus Punten kompleks. ya. Sekarang karena zaman medsos, saya yakin dari zaman Rasul pun sudah ada. Cuman karena zaman medsos dari kampung dari mana sekarang kita bisa melihat di Samarinda, contoh Mama baca. Iya. Ada anak cowok 16 tahun nikah sama nenek-nenek 71. Iya. Viral tuh mah. Ada yang 20 menikah dengan 65. Dari zaman Rasul pun sudah ada. Tapi sekarang gara-gara ada medsos, gambarnya dan seterusnya. Boleh. Cuman punten. Bener apa tidak, karena mah tidak pernah ngalamin, ada yang bilang. Kalau kawin sama yang muda, jadi awet muda. Betul apa tidak? Walau alam. Iya betul. Cuman mungkin dandananya jadi beda biar kelihatan muda. Gayanya jadi beda. Tapi walau bagaimanapun maaf dalam tanda kutip. Saya ngomong karena saya tidak mengalami. Kalau kita usia kita berapa, kemudian emak-emak punya anak berapa. Walaupun suami Anda berondong masih muda, jangan terlalu ngoyo beradaptasi. Contoh, sekarang gara-gara corona musim sepeda. Musim sepeda betul. Ya, apa iya? Iya, Mak. Iya. Suaminya masih muda. Wah, goes terus, genjot terus. Sepedahan. Umur 25, umur 26. Masih kuat. Istrinya 43, 44. Sementara Mati naik sepeda sepeda dari bareng. jarak yang jauh ke GBK misalnya. Waduh. Dia sudah punya anak 3, dia sudah punya anak 4, udah beranak 3 kali, udah beranak 4 kali. Lakinya masih perjaka. Walaupun Anda ingin menyenangkan pasangan Anda yang berondong, saran saya jangan memaksakan diri. Mama khawatir ambruk di tengah jalan, berat. Mau dibawa kemana? Tenaga sepeda? udah nggak bisa mengimbangi. Jadi walaupun ada yang bilang kalau kawin dengan berondong yang lebih muda membuat awet muda, boleh jadi. Kalau dalam masalah yang tidak menyebabkan fisik kita ini keberatan, mungkin. Karena kita nih dulu sibuk dengan kesibukan kita. Punya suami yang berondong. Diajak jalan-jalan yang kita mungkin belum pernah melihat. Lihat-lihat. Kan nggak capek? Iya. Bahagia. Ya Allah. Kalau nggak dia tuh laki gue nggak sampai kemari. Ada kebahagiaan nggak? Ada. Capek nggak? Enggak. Kalau tadi kan naik sepeda mah wah. Capek udah pada ngos-ngosan. penuh debu. Baru apa luar komplek udah lemes itu. Beda. Ada lagi yang bilang. Kenapa nikah dengan yang lebih muda membuat awet muda? Candaan nenek-nenek, candaan anak muda beda gaya. Iya, berbeda. Ya kan? Iya. Beda gaya. Kadang-kadang keceplak membuat kita tertawa. Boleh jadi karena kalau banyak tertawa kita jadi kencengan lagi pipinya Kenceng lagi, daripada Mak. yang merengut mulu. Iya. Mungkin larinya ke arah sana. Tapi saya sarankan kepada siapapun Anda pemirsa TV One, kita tetap berkaca siapa saya, berapa usia saya, mana kemampuan saya. Jangan sampai punten. Usia kita sudah sepuh, sudah tua. Misalnya suami Anda ini berondong, lalu dandan seperti anak seusia suami kita. Kan nggak pantas. Nenek-nenek dandan menor, pakai rok kumaha-kumaha. Depan ratus. Diketawain kodok. Iya apa iya? Iya, Pak. Saran saya sebagai orang timur, apapun yang terjadi, bagaimanapun perasaan Anda sumringahnya punya suami yang berondong, tetap kita berkaca. Siapa saya? Apa profesi saya? Layakkah saya mengenakan pakaian ini? Layakkah saya melakukan ini? Layakkah saya berdandan seperti ini? Jangan sampai diketawain orang. Berbagai gaya, berbagai cara kita lakukan demi menyenangkan suami Anda yang berondong. Saya rasa hidup seperti ini capek. Betul, Pak. Karena tidak dalam kenyataan tapi dalam hayalan. Kebanyakan berhayal. Seandainya saya dandan tidak beradaptasi, suami saya jadi yang muda. Resiko lu kawin kenapa yang muda? Bukan hanya sekarang, mikir sekian tahun kemudian. Tapi seandainya suami Anda yang berondong, diri Anda yang sudah tua menikah niatnya karena Allah, saya yakin dua-duanya akan diberikan hati klop. Tidak akan mikir tua maupun muda. Niat mereka menikah karena Allah. Karena nikah sunnatullah, sunnatur rasul. Itu niat kita, kembali niat kita. Belum lagi mesti mikirin kecurigaan masyarakat kalau istrinya yang kaya.
Jangan-jangan mau hartanya doang gitu. Ngomong-ngomong tentang masyarakat, memang tidak sedikit mamah saya sering mendengar kalau ada perempuannya sudah tua, laki-lakinya masih muda, dasar orang mah emang mulutnya nggak direm. Ada aja omongan. Jangankan yang janda kaya, yang nenek-nenek tua kaya raya segala punya, yang biasa aja ada omongan aja. Ada aja, Maya. Ada aja. Yang seumur ada omongan. Ada. Yang lelakinya berondong ada omongan. Yang perempuannya berondong ada omongan. Selalu ada omongan. Hidup jangan mikirin orang. Biarin aja. Iya. Karena yang namanya masyarakat, nah, Masya Allah, kadang-kadang ada aja. Makanya jangan terlalu banyak memikirkan. Tapi kalau seandainya omongan mereka benar, mengkritik kita, dan kita salah, baru perbaiki. Tapi kalau omongan mereka lewat, anjing menggonggong kapilah berlalu. Jangan dipikirin. Baik,